Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Bisik, Bincang Asik bareng Topma. Bincang Asik bareng Kopma. Bersama saya Mutia dan rekan saya Nurul Mutmainah. Hari ini kita bakal ngobrol soal dunia literasi media yang semakin penting di tengah banjirnya informasi. Nah, betul banget. Karena sekarang berita, opini, dan konten itu datang dari mana saja. Dan kita semua butuh kemampuan untuk memilah mana yang benar nyata atau hanya cuma sensasi. Makanya kita menghadirkan sosok yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik dari kampus, radio, hingga televisi. Beliau adalah seorang reporter, news presenter, sekaligus penyiar yang sudah malang melintang. Narasumber kita hari ini adalah Kak Erlangga atau biasa disapa KR. Beliau memulai dunia jurnalistiknya dari organisasi LPM 5 Wasilah, Radio Syiar 1071 FM, Ainis Makassar, hingga sekarang menjadi reporter dan news presenter di TVRI Sulawesi Selatan. Baik, kita sambut langsung Kak Erlangga. Halo Kak. Baik Kak, ini kita panggil Kak atau Pak? Kak saja. Kak saja. Terlalu ketuaan ya kalau misalnya Pak. Oke. Oke Kak, dari pengalaman Kakak meliput langsung di lapangan, apa momen yang paling membuat Kakak itu merasa bahwa literasi media itu sangat-sangat penting? Dari pengalaman sejauh ini atau selama ini terjun langsung ke dunia jurnalisme, baik itu di dunia kampus, kemudian pada akhirnya sebagai jurnalis profesional dari tahun 2020. Kenapa literasi media itu penting menurut saya? Karena informasi itu adalah sesuatu yang membuat keputusan untuk kita sendiri ya. Informasi itu sangat berperan penting untuk membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan manusia. Kita juga, apa yang kita putuskan berdasarkan informasi yang kita dapatkan kan. Jadi sangat penting untuk dan merasa bahwa literasi media itu sangat-sangat penting untuk saat ini, apalagi di tengah arus informasi. Kalau tadi katanya banjir informasi, menurut saya dan memang beberapa teman-teman jurnalis juga bilang sih bahwa bukan cuma banjir informasi, tetapi itu adalah tsunami informasi sebenarnya untuk saat ini. Jadi bayangkan kalau banjir kan biasanya sampai selutut kah atau beberapa senti, tapi kalau tsunami kan lebih tinggi lagi, bahkan bisa bermeter-meter. Itu kan artinya, analoginya adalah bahwa lebih dari sekadar banjir. Lebih dari itu artinya informasinya sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, dan tidak karena informasinya banyak, tsunami informasi itu tidak diiringi dengan mitigasi tsunami-nya atau upayanya, tidak diiringi ya, tidak sejalan dengan upaya yang bisa dilakukan, sehingga ini sangat penting sih sebenarnya, sehingga fokus untuk bagaimana teman-teman untuk bagaimana literasi medianya itu terus ditingkatkan. Walaupun sebenarnya literasi media kita di Indonesia berdasarkan indeks literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk tahun 2025 ini memang atau dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, walaupun untuk saat ini masih kategori sedang ya. Kategori sedang kalau dari data Komdigi sendiri. Cuma sebenarnya sedang itu tidak berimbang sih dengan pesatnya teknologi, digitalisasi yang saat ini. Kalau misalnya jalannya sedang, soal indeks literasi digital kita ya, jalannya sedang, sementara media digitalnya, informasinya berjalan begitu cepat, itu kan tidak sepadan ya, tidak berjalan lurus artinya. Jadi kalau misalnya medianya ataupun informasinya itu cukup besar, kita tadi analogikan adalah tsunami informasi, harusnya indeks literasi digital kita itu juga harus berjalan bahkan 2 kali lipat dari yang terjadi, seperti itu menurut saya sih.
Oke Kak, sebelum lanjut bisa perkenalkan diri lebih dahulu Pak. Oke. Tadi sih sebenarnya sudah diperkenalkan ya. Sudah diperkenalkan. Saya Erlangga Rokadi. Sekarang fokusnya jadi news presenter, reporter and news presenter di TVRI. Jadi tugasnya adalah selain tampil di layar, meliput, juga pastinya juga punya kegiatan-kegiatan lain seperti berkomunitas, kemudian apa? Lagi fokus juga dengan salah satu media alternatif yang ada di Kota Makassar yang berbasis di sosial media seperti Instagram, juga fokus seperti itu. Oke Pak, kita lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai orang yang ada di balik proses penyajian berita, apa risiko terbesar Kakak kalau masyarakat itu tidak punya kemampuan untuk memverifikasi informasinya? Risiko saya apa risikonya masyarakat? Risiko masyarakat Apa risiko masyarakat kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk memverifikasi informasinya. ya pasti satu, kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk memverifikasi informasi atau berita-berita yang dia lihat di sosial media kah, di media mainstream kah, ya otomatis menelan mentah-mentah ya informasinya kalau tidak punya kemampuan itu. Artinya ketika disodorkan informasi langsung percaya. Sudah langsung percaya tanpa melihat kontekstual atau hal-hal di balik berita tersebut. Jadi kayak ya pasti sangat mudah untuk termakan informasi hoax atau berita bohong, kemudian disinformasi, misinformasi akan sangat mudah itu kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk memverifikasi. Kak Erlangga sebagai reporter yang terjun langsung ke lapangan itu pastinya Kakak pasti melihat bagaimana masyarakat itu kan menerima informasi bertubi-tubi setiap hari tadi. Dari sisi jurnalis itu apa tanda yang paling jelas bahwa kita itu sedang mengalami krisis validasi informasi? Oke, bukan hanya sebagai jurnalisnya sih, bukan hanya sebagai jurnalis, bukan hanya sebagai masyarakat umum maksud saya, tapi kita pun jurnalis kadang-kadang kan tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang ya, kita pun harus dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih. Apa yang membedakan kita jurnalis dengan masyarakat umum ya kemampuan tersebut. Tandanya adalah kalau misalnya ya di sekitar kita ya atau di lapangan itu kalau misalnya sudah banyak masyarakat di sekitar kita, misalnya teman-teman, taruhlah teman-teman mungkin yang ketika dapat informasi terus langsung menjustifikasi, ini nih tanda sebenarnya, tanda bahwa tingkat literasi digital kita atau proses memverifikasi informasi itu sangat-sangat krisis ya di kita sebenarnya. Jadi coba kembalikan ke diri kita dulu. Ketika misalnya mendapatkan informasi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu mencerminkan ini yang terjadi saat ini. Nah, kalau misalnya lingkup pertemanan kita, lingkup pekerjaan kita, itu seperti itu. Ini di luar orang-orang yang paham atau tahu ya tentang media. Kalau mungkin orang-orang yang berkecimpung di media seperti teman-teman di media kampus atau media secara profesional, mungkin akan lebih paham ya terkait dengan bagaimana menyaring informasi. Tapi kalau di luar itu, nah ini nih yang menjadi tantangannya teman-teman. Kalau misalnya di luar itu terus banyak teman-temannya ketika menyalurkan informasi atau ngumpul nongki terus cerita tentang update-update apa yang ada di Indonesia atau lokal di Kota Makassar, terus langsung menjustifikasi dan lain sebagainya. Ini tuh harus menjadi tanda bahwa kemampuan literasi kita masih minim ya, apalagi kemampuan literasi media kita masih minim ya sebenarnya di Kota Makassar, karena ketika misalnya bertemu dengan teman yang langsung menjustifikasi dan lain sebagainya, ya itu tuh menjadi pertanda bahwa masih minim ya sebenarnya, kayak gitu sih. Mungkin Kak, misal ini di ruang redaksi, pasti ada proses ketat untuk memeriksa faktanya itu sebelum berita ini tayang. Betul.
Nah, bisa Bapak ceritakan bagaimana standar valid Kakak ceritakan bagaimana standar validasi data yang benar, terutama saat situasi lapangan yang berubah cepat. Kalau saya ya di TVRI itu kan media publik ya, betul-betul harus memperhatikan langkah apa nih yang akan kita lakukan, karena kan fungsinya perannya untuk kepentingan publik. Jadi di TVRI itu betul-betul harus soal aturan-aturan yang diberlakukan, misalnya kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002, kemudian undang-undang pers, kemudian P3SPS, aturan-aturannya harus betul-betul, karena kan tanggung jawabnya besar ya kalau misalnya media publik, sehingga kita harus berbasis pada aturannya. Ya, bagaimana aturan itu diimplementasikan dalam kinerjanya, termasuk adalah redaksional, kerja-kerja redaksional. Berlapis sih sebenarnya ketika kami di bagian redaksional menerima informasi, ini di luar dari reporternya ya. Atau kita bahas dulu dari reporternya. Reporternya turun ke lapangan. Ini kan harus melihat faktual atau fakta yang terjadi di lapangan. Terus faktanya harus diverifikasi kembali oleh pihak berwenang dan lain sebagainya. Habis itu dikirim ke redaksi beritanya. Redaksi akan melihat lagi apa nih yang kira-kira celah yang bisa atau kemungkinan masih kosong nih, atau masih kurang nih informasinya atau beritanya, atau tidak sesuai aturan mungkin, atau kode etik mungkin. Itu bagian redaksi akan melihat kembali dengan, misalnya kalau beritanya sudah terkirim, teman-teman di editor atau bagian redaksi itu akan menelpon kembali reporternya ketika ada yang kurang jelas, atau mungkin ada potensi, kayaknya masih kurang deh informasinya, harus ditelepon lagi, ditanyakan ke reporternya kembali. Nah, setelah ditanyakan reporternya kembali, kemudian masih belum yakin, biasanya tim redaksi itu harus menelpon kembali si narasumbernya mungkin. Iya, harus menelpon kembali si narasumbernya untuk betul-betul memverifikasi informasinya, kayak gitu. Jadi kayak kadang pun saya ketika misalnya turun live report nih untuk menyampaikan informasi yang disajikan ke saya ini sudah ada nih, saya harus verifikasi lagi. Verifikasi informasi itu benar atau tidak dari segala sumber ya. Biasanya yang paling umum saya verifikasi ke media-media mainstream atau media online, tapi yang terverifikasi ya oleh Dewan Pers. Tapi data itu ketika saya dapatkan, saya harus verifikasi lagi ke lapangan, betul tidak, atau verifikasi ke narasumber yang bersangkutan yang menyampaikan informasi itu betul apa tidak. Kalau sudah sampai, barulah kita kita edit beritanya, kemudian naikkan beritanya, dan itu kalaupun sudah fix, itu harus diperiksa lagi oleh ada namanya editor in chief. Jadi di atasnya redaktur ada koordinator redaktur lagi. Itu harus memperiksa lagi, harus dicek lagi kata per kata loh. Jadi kata per kata harus dicek lagi, kata per kata apakah sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kaidah dan lain sebagainya. Dicek kembali, baru setelah itu sudah lolos untuk ditayangkan di televisi. Jadi verifikasi dan verifikasi. Ternyata panjang juga ya, Pak. Iya. Oke, Kak, di tengah banjirnya atau tsunami data tadi itu apa sih kemampuan memvalidasi informasi kan menjadi semakin penting. Menurut Kakak itu keterampilan apa yang sebaiknya mulai dilatih kita-kita ini atau masyarakat agar tidak mudah tersesat oleh informasi yang menyesatkan? Critical thinking. Critical thinking adalah hal yang harus dimiliki oleh kita semua, bukan hanya sebagai jurnalis ya. Jurnalis itu memang wajib critical thinking, tapi rasa-rasanya sekarang itu everyone is a journalist. Setiap orang rasa-rasanya sudah menjadi jurnalis ya, dengan perkembangan teknologi sekarang. Setiap orang punya handphone, setiap orang adalah kreator yang bisa menyampaikan informasi di sosial media masing-masing, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, karena everyone is a journalist, sepatutnya setiap orang yang membuat konten atau menyampaikan informasi juga harus bertanggung jawab dengan informasi tersebut. Bertanggung jawab itu dalam hal apa? Ya harus karena kau sudah menyampaikan informasi, ya bertanggung jawablah untuk kerja-kerjanya juga, etika-etika kerjanya juga
harus sesuai dengan yang dilakukan sama jurnalis ketika menyampaikan informasi, harus menyampaikan fakta, kemudian harus memverifikasi, harus verifikasi juga. Jadi harus di riset juga orang yang walaupun mungkin tidak ada background jurnalis, tetapi ketika sudah menyampaikan informasi ke media sosial masing-masing, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasinya dengan benar dan menyampaikan informasinya dengan cara benar juga. Ya tadi verifikasi juga informasinya dengan cara apa, di riset itu informasi yang mau disampaikan betulkah tidak, bahkan jauh lebih dalam lagi bahwa informasinya ini bermanfaat atau tidak, apakah sekadar sensasional. Itu pilihan-pilihan yang harus dipikirkan oleh teman-teman yang memberikan atau membuat konten-konten di sosial media untuk saat ini ya. Harus dipikirkan juga itu, apakah informasinya ini hanya sekadar sensasional, hanya sekadar mencari viewers, atau lebih dari itu. Karena itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Lebih dari itu maksudnya adalah apakah ini berfaedah atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, seperti itu maksudnya ya. Apakah ketika saya men-share informasi ini akan memberikan manfaat ke masyarakatnya atau tidak, hanya sekadar informasi. Walaupun kalau sekadar informasi tidak salah juga sih, cuma lebih jauh dari itu ya, memberikan informasi yang bermanfaat pastinya. Ini Kak, sekarang kan Kakak ini bekerja di TVRI Sulawesi Selatan. Kan tadi standar verifikasi atau pedoman redaksi, apa yang menurut Bapak penting diketahui masyarakat agar mereka memahami bagaimana sebuah berita diproduksi? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Yang harus dipahami adalah bahwa jurnalis itu punya tanggung jawab dan harus sesuai dengan aturan, kode etik. Ada kode etiknya. Apa yang membedakan profesi dengan pekerjaan? Ya, tentu kode etik. Kode etik ini ya kadang-kadang kan orang maunya yang cepat. Tapi kalau cepatnya tanpa verifikasi, ya ini yang bablas biasanya. Maka dari itu kadang-kadang kan masyarakat maunya yang cepat. Tapi kan ini mempengaruhi atau yang dipertaruhkan adalah kecepatan atau kualitasnya. Nah, yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa proses jurnalisme itu bukan proses satu orang saja yang mengerjakan, tapi kerja tim ya. Jadi harus setidaknya memakan waktu untuk ditampilkan ke layar. Jadi kalau misalnya mau yang cepat, ya ada risiko bahwa itu tidak terverifikasi atau beritanya itu atau informasinya itu hanya sekadar lewat saja, tidak ada nilai yang ada di dalamnya. Jadi kalau mau informasi yang berkualitas, ya waktu kadang-kadang juga harus diperhatikan. Maksudnya durasi itu atau kecepatan itu kadang-kadang harus ditekan sedikit sih sebenarnya. Jadi untuk melahirkan informasi atau konten yang berkualitas itu ya butuh waktu juga. Jadi masyarakat kalau misalnya mau secara real time terus-menerus, secara cepat, detik per detik tersampaikan informasinya, itu bisa sebenarnya. Cuma kan hanya sekadar informasi, tapi lebih dari itu kan ada konten yang punya ruh sebenarnya. Ruhnya ya untuk mendidik misalnya, bukan hanya sekadar informasi. Ya tergantung apa nih yang mau disodorkan ke masyarakat. Kalau TVRI memang kan media publik ya, dan selama ini terus konsen pada layanan untuk publik. Jadi bukan hanya informasi yang disampaikan, tetapi menyampaikan atau menyebarluaskan nilai, kemudian budaya, kemudian keberagaman, dan itu kuncinya adalah dalam satu lingkup adalah pendidikan untuk melahirkan konten yang mendidik sebenarnya. Oke, lanjut Kak. Nah, di TVRI ini biasa dianggap itu lebih netral. Nah, menurut pengalaman Kakak ini, bagaimana cara TVRI menjaga kepercayaan publik di tengah cepatnya informasi yang beredar di media sosial? Betul, bahwa TVRI itu netral, dan ini sesuai dengan aturan ya, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu memang sudah mengatur bahwa
TVRI atau penyiaran publik itu independen, netral, tidak komersial, dan pastinya melayani untuk publik. Kalau soal apa ya, semacam TVRI itu bagaimana caranya? Cara yang paling ini sih sebenarnya paham bahwa TVRI itu atau media publik itu lahir untuk kepentingan masyarakat. Jadi perannya untuk masyarakat. Kalau misalnya kita menyampaikan informasi terus misalnya hoax, misinformasi atau disinformasi, kan jatuhnya kan yang menerima pesan itu kan masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakat termakan informasi hoax, misinformasi dan disinformasi, otomatis kan bukan kepentingan itu atau bukan peran itu yang diambil sebenarnya. Maka dari itu tahu posisi. TVRI harus tahu posisi, kita tahu posisi ketika menyampaikan informasi bahwa ini adalah peran kita adalah untuk kepentingan masyarakat. Kedua adalah fokus pada edukasi dan juga budaya kita. Jadi kontennya itu konten edukasi, nilai edukasi, budaya. Jadi fokusnya di situ. Itu yang terus dilakukan oleh TVRI, termasuk TVRI Sulawesi Selatan ya. Sehingga masyarakat itu karena konsisten, karena terus-terus dilakukan, tidak berubah, maka itu akan menjaga kredibilitas, akan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa, oh, di tengah tantangan media saat ini, baik secara global dan juga nasional serta lokal, TVRI, khususnya TVRI Sulawesi Selatan masih tetap memegang teguh nilai-nilai yang selama ini dilakukan. Itu akan menjaga kredibilitas. Kemudian, penyajian beritanya berkualitas. Penyajian beritanya berkualitas. Saya sendiri, dan mungkin teman-teman kalau menonton TVRI dan TV lain, atau mungkin teman-teman yang sudah tidak nonton televisi ya atau berita dan lain sebagainya. Kalau dari saya sendiri yang betul-betul hadir di internal TVRI, saya betul-betul bisa merasakan dan membedakan, oh ternyata beritanya TVRI kepentingannya memang betul-betul untuk masyarakat, bukan hanya sekadar sensasional. Itu terbukti dari program-program berita kita, program-program breaking news-nya TVRI. Kadang-kadang kan hal-hal sepele, misalnya di breaking news di salah satu stasiun misalnya, itu tidak kita breaking news kan, karena beda nilai bahwa kita menganggap bahwa oh itu hanya sekadar sensasional mungkin dan lain sebagainya, sehingga kayaknya tidak perlu deh untuk di breaking news itu kan adalah program yang sangat-sangat penting dan lain sebagainya yang harus ditayangkan saat itu juga, artinya nilai publiknya sangat-sangat penting seperti itu. Jadi itu adalah beberapa atau 3 hal yang dilakukan oleh TVRI sendiri, termasuk TVRI di seluruh daerah ya, untuk menjaga kredibilitas tersebut sebagai media publik. Sebagai jurnalis yang pernah memulai dari kampus, bagaimana kakak itu melihat peran generasi muda dalam melawan misinformasi dan membangun budaya informasi yang sehat? Peran generasi muda untuk membangun siklus ataupun semacam agar informasinya sehat, informasinya benar, sangat-sangat penting menurut saya. Karena kalau kita lihat ya, APJJI atau APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, sudah mengeluarkan data bahwa pengguna internet kita atau penetrasi pengguna internet kita di Indonesia itu 80% dari total penduduk Indonesia, 200 juta lebih pengguna internet kita. Dan kalau diklasifikasikan lagi bahwa yang paling banyak menggunakan internet itu adalah generasi muda saat ini. Sehingga sangat penting untuk generasi muda tersebut paham bahwa dirinya ini adalah orang-orang yang berkontribusi untuk ruang internet atau informasi yang sehat seperti itu. Harus sadar diri dulu bahwa kita ini berkontribusi sebenarnya, sehingga ketika sudah sadar diri nih harus lihat lagi apa selanjutnya. Kalau kita sudah sadar bahwa ketika sudah sadar ya harus memproduksi konten-konten yang sehat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku seperti itu. Jadi harus sadar diri, kemudian mengimplementasikan
atau melakukan hal-hal yang mendukung kesadaran tersebut. Jadi pada akhirnya nanti informasi-informasi yang disampaikan itu informasi yang berkualitas dan lain sebagainya. Ini penting sih sebenarnya karena di kampus kan ini tuh kita semua ya di kampus atau di media pers kampus itu betul-betul kita diajarkan atau dikenalkan di awal, sehingga penting untuk teman-teman yang ada di tingkat kampus ini betul-betul paham atau sadar bahwa kita menjadi kontributor paling banyak juga untuk bagaimana melahirkan konten atau produksi informasi di media sosial seperti itu. Jadi karena kan ini akan terbiasa ya. Kalau misalnya di dunia kampus sudah diawali dengan dasar yang kuat, maka akan terbawa hingga seterusnya nanti. Jadi kalau misalnya di dunia kampus sudah kuat dasarnya, pada akhirnya nanti ketika keluar nilai-nilai yang didapatkan di kampus itu pasti akan tetap dilakukan ketika misalnya keluar kampus, walaupun akan ada perbedaan landscape ketika misalnya di pers kampus atau di dunia kampus dan nantinya akan keluar seperti itu. Nah, Sobat Kopma, itulah tadi bincang-bincang asik dan seru bersama KR yang membahas tentang dari literasi media sampai pencerahan buat kita semua tentang jurnalistik. Banyak sekali insight berharga yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak untuk KR atas waktu dan sharing ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Baik Kak, kalau ada satu kebiasaan yang paling sederhana tapi efektif untuk memulai literasi media, menurut Bapak itu apa? Dan pesan Kakak agar masyarakat lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi. Kebiasaan atau hal-hal sederhana ya. Skeptis kan yang harus dilakukan oleh jurnalis ya, dan rasa-rasanya semua orang saat ini karena kita sudah banjir tsunami informasi, kemudian era digital saat ini terus berkembang pesat. Jadi skeptis hal sederhana, tidak mudah percaya, dan karena tidak mudah percaya tersebut mempertanyakan apa betul atau tidak informasi ini. Itu adalah kebiasaan yang sederhana yang harus dimiliki oleh setiap orang saat ini agar tidak terjebak dan mudah percaya dengan informasi, baik itu informasi bohong atau hoax, misinformasi dan disinformasi. Dengan skeptis tersebut orang-orang bisa terhindar dari berita bohong karena kan tidak mudah percaya, mempertanyakan, pada akhirnya karena tidak mudah percaya dan mempertanyakan itu beritanya benar atau tidak, pada akhirnya akan melahirkan upaya-upaya atau hal-hal yang misalnya menguji informasinya, misalnya masuk ke laman cek faktanya Mavindo kah, atau banyak sekarang media-media ya yang sudah menyediakan rubrik atau laman cek fakta masing-masing. Selain kita yang bisa lakukan di Google misalnya, Google yang menguji foto-foto apakah ini betul informasinya atau tidak dengan tangkapan foto tersebut atau tangkapan layar foto tersebut. Jadi karena skeptis itu akan melahirkan upaya atau sikap menguji informasi tersebut. Itu sih yang hal sederhana yang harusnya kita pegang, baik itu sebagai jurnalis dan juga masyarakat umum saat ini. Oke Kak, sebelum kita tutup, apa pesan KR untuk Sobat Kopma yang ingin terjun ke dunia jurnalistik? Apa pesan untuk Sobat Kopma yang ingin terjun ke dunia jurnalistik? Sadar akan tanggung jawab kalau misalnya masuk ke Kopma ya. Kopma khususnya yang mau ke bagian medianya sadar bahwa kita punya peran ataupun tanggung jawab ketika sudah masuk di situ, bagian dari sebuah media, membuat konten, membuat informasi. Jadi harus ya walaupun teman-teman berkecimpung di kampus atau media kampus ya bisa disebut seperti itu, tapi tetap harus menerapkan prinsip-prinsip atau etika-etika yang profesional seperti tadi, kode etik jurnalistik, harus membiasakan hal tersebut. Jadi ketika mau masuk ke dunia itu harus lihat dulu nih apa backgroundnya,
saya ketika masuk di pers kampus, yang paling dikuatkan atau hal yang paling mendasar adalah soal hukum medianya, aturan-aturannya. Karena ini akan jadi benteng sebenarnya untuk teman-teman ketika berkecimpung di media kampus, kayak seperti di Komet atau Koperasi Mahasiswa untuk Medianya sendiri, itu akan lebih paham, oh kerja-kerja kita itu harus seperti ini loh, harus berdasarkan etika jurnalistik, harus menyampaikan informasi yang benar atau faktual, ada etika-etika kalau misalnya salah harus ada ralat, hak jawab, hak tolak dan lain sebagainya. Itu akan membuat kepercayaan diri teman-teman kalau tahu aturan, tahu hal-hal yang seperti itu akan lebih meningkat lagi, dan jadi selain meningkatkan kepercayaan diri teman-teman juga akan semacam rambu-rambu untuk teman-teman dalam melahirkan karya di bidang jurnalistik sendiri di pers kampus tersebut. Itu sih sebenarnya yang harus pesannya untuk teman-teman, dan kalau misalnya sudah terjun harus betul-betul bertanggung jawab untuk mengerjakan hal-hal yang mendukung teman-teman berprofesi sebagai jurnalis kampus misalnya, atau reporter atau apalah sebutannya itu, bahwa bukan hanya sekadar nama ya atau label yang dipegang teguh, tetapi buat karya dengan berbagai platform yang saat ini hadir di media sosial begitu banyak, ide-ide kreatifnya dicantumkan dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekadar label, tetapi juga melahirkan karya-karya yang kreatif dan inovatif. Itu sih. Oke KR, terima kasih banyak KR atas waktu, ilmu, dan energinya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar. Sampai jumpa di keseruan podcast selanjutnya. Kolaborasi kreatif, berkarya bersama, cuma di Komet. Bincang Asik bareng Kukma.